Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pengertian tentang poliomyelitis atau polio. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit syaraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus RNA golongan enterovirus yang menyebabkan lemahnya otot dan kelumpuhan atau paralisis. Halo! Setelah tahu pengertian dari polio, terus gimana sih virus ini menyebar? Virus polio menyebar melalui transmisi fekal oral. Artinya, virus ini masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Selain itu, virus ini menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Ketika mereka batuk atau bersin, mereka mengeluarkan droplet dari virus ini ke lingkungan di sekitarnya. Lalu gimana sih virus ini berkembang di dalam tubuh? Ketika sudah masuk ke tubuh, virus akan turun melalui tenggorokan menuju ke usus. Nah, di sini virus akan mengeluarkan RNA-nya yang merupakan cikal bakal untuk membuat salinan dari virus-virus polio yang baru. Setelah virus-virus polio yang baru terbentuk, virus ini akan masuk ke kelenjar getah bening di dekatnya dan akhirnya ada di aliran darah kita. Kemudian, tubuh akhirnya menyadari bahwa ada hal asing yang menyerang. Maka dari itu, syaraf yang terinfeksi akan merangsang sel-sel kekebalan tubuh seperti neutrofil dan makrofag. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan peradangan dan kerusakan di sumsum tulang belakang. Setelah itu, syaraf yang terinfeksi akan mati. Ketika syaraf mati, syaraf tidak lagi menerima sinyal dari otak. Hal inilah yang menyebabkan otot menjadi atrofi dan lemah. Seperti yang kita semua sudah pelajari, penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Akan tetapi, ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang menjadi mudah terpapar virus polio, terutama ketika orang tersebut belum mendapatkan vaksin polio. Hal tersebut diantaranya yang pertama, misal orang tersebut tinggal di tempat yang sanitasinya buruk atau sulit mendapatkan air bersih. Yang kedua, ibu yang sedang hamil. Yang ketiga, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah, misalnya orang dengan AIDS. Yang keempat, orang yang menjaga pasien polio itu sendiri, bisa jadi keluarga ataupun petugas kesehatan. Yang kelima, orang yang berpergian ke wilayah yang sudah terkena wabah polio. Dan yang terakhir, orang yang menjalani aktivitas berat atau mengalami stres setelah terpapar virus polio. Saya Nurhindra Maharani, NIM K511756, akan melanjutkan menjelaskan mengenai diagnosis penyakit polio. Untuk menentukan diagnosis penyakit polio, dilaksanakan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa gejala khas yang muncul seperti kelumpuhan, kaku pada punggung dan leher, kemudian disertai gejala non-spesifik seperti demam, nyeri tenggorokan, dan nyeri otot. Virus polio dapat dideteksi melalui pemeriksaan spesimen dari tenggorokan dan feses atau cairan tidak berwarna di sekitar otak dan tulang belakang. Beberapa pemeriksaan virus yang sering digunakan yaitu pemeriksaan virus, genome sequencing, dan pemeriksaan serologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari polio. Polio itu jenisnya ada 3. Yang pertama ada polio non-paralisis, yang kedua ada polio paralisis spinal, dan yang ketiga ada polio bulbar. Nah, yang pertama yaitu polio non-paralisis, ini tuh menyebabkan demam, muntah, sakit perut, lesu, sensitif, serta menyebabkan terjadinya kram otot pada leher dan punggung. Otot juga terasa lembek jika disentuh. Nah, yang kedua yaitu polio paralisis spinal. Poliovirus ini tuh menyerang pada saraf tulang belakang dan juga neuron motor yang mengatur sistem gerak fisik. Pada tahap ini mulai muncul gejala seperti flu. Namun pada penderita yang tidak memiliki kekebalan atau belum divaksinisasi, itu dapat menyebar ke seluruh batang saraf tulang belakang serta batang otak, yang dimana ini tuh dapat menyebabkan kelumpuhan permanen pada penderita polio paralisis spinal ini.
Yang ketiga yaitu ada polio bulbar. Nah, polio bulbar ini disebabkan karena tidak adanya kekebalan alami sehingga batang otak itu ikut terserang. Batang otak ini tuh mengandung neuron motor yang salah satunya itu berfungsi untuk mengatur pernafasan. Oleh karena itu, pada penderita polio bulbar ini sering mengalami gangguan bernafas dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Jika tidak, penderita akan mengalami kematian. Nah, kematian ini tuh dapat disebabkan karena dua hal. Yang pertama ada karena kerusakan pada saraf krinal yang bertugas mengirim perintah bernafas ke paru-paru. Nah, atau yang kedua yaitu terjadi gangguan pada proses penelanan. Untuk mengatasi itu, maka perlu dilakukan penyedotan atau tracheostomi. Nah, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang gejala dari poliomyelitis atau penyakit polio. Gejala dari penyakit polio ini dapat muncul bermacam-macam. 95 hingga 99% dari orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki gejala apapun. Namun, perlu diketahui, meskipun pengidap polio tidak memiliki gejala, ia tetap dapat menyebarkan virus ini kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Menurut buku Mengenali Keluhan Anda, Info Kesehatan Umum untuk Pasien tahun 2003, karya Dr. Ayustawati, gejala-gejala polio bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Beberapa gejala polio ringan diantaranya demam, perasaan capek dan lemas, sakit kepala, mual dan muntah, kaku pada otot-otot jika virus tersebut menyerang sistem syaraf. Virus tersebut dapat menyebabkan infeksi pada otak diikuti dengan kelumpuhan fungsi otot-otot. Perkembangan gejala-gejala kelumpuhan berlangsung dalam waktu 3-4 hari yang gejalanya meliputi nyeri otot yang sangat berat, kekakuan pada daerah leher dan tulang belakang dengan atau tanpa kelumpuhan, mengalami kesulitan menelan, kesulitan bernafas, dan kematian. Pada sekitar 2-3% penderita polio, virus polio menyerang sistem syaraf sehingga menyebabkan kelumpuhan kaki, tangan, dan pernafasan. Dari semua penderita yang mengalami kelumpuhan tersebut, 2-5% kasus bisa mematikan dan setengahnya bisa mengalami kelumpuhan secara permanen. Masa inkubasi poliomyelitis sekitar terjadi pada waktu 3-6 hari dan kelumpuhan akan terjadi pada waktu 7-21 hari. Dan menurut sumber lain, gejala penderita polio ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu polio non-paralisis. Jenis polio ini tidak sampai mengakibatkan kelumpuhan. Biasanya gejala polio non-paralisis muncul pada antara 6-20 hari setelah terpapar virus. Mulai dari radang tenggorokan, demam, muntah, otot lemah, kaku di leher, sampai nyeri punggung. Sementara itu, gejalanya dirasakan oleh pengidap selama 1-10 hari. Dan yang kedua yaitu polio paralisis. Jenis polio paralisis bisa mengakibatkan kelumpuhan pada pengidapnya. Tanda klinis awal penyakit ini hampir mirip dengan non-paralisis, berlangsung selama 1 minggu. Biasanya pengidap akan mengalami demam tinggi, sakit kepala, otot terasa lemah, kaki dan tangan lemas, serta kehilangan refleks tubuh. Dan yang ketiga yaitu sindrom pasca polio. Jenis sindrom pasca polio biasanya dialami orang berumur 15-40 tahun yang belum pernah mengidap penyakit polio ini. Rata-rata penyebab dari penyakit polio yang diderita itu karena tidak diberi vaksin ketika masih balita. Gejalanya diawali dengan kesulitan bernafas dan menelan,
Pengidap sindrom pasca polio juga sulit berkonsentrasi, merasa lemah di bagian otot dan sendi, serta mengalami kelainan bentuk kaki atau pergelangan. Selain itu, amnesia dan perubahan suasana hati yang signifikan bisa menjadi tanda penyakit ini. Polio sangat mungkin untuk muncul kembali setelah seseorang dinyatakan sembuh dari penyakit polio. Nah, setelah kita mengetahui gejala dari poliomyelitis, kita berlanjut ke pengobatan poliomyelitis. Pengobatan poliomyelitis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Nah, obat-obat yang biasa digunakan adalah obat pereda nyeri, obat antibiotik, dan obat pelemas otot. Dokter pun memasangkan alat bantu pernapasan jika polio ini menyebabkan gangguan pernapasan. Terkadang pasien juga melakukan operasi jika operasi ini diperlukan untuk memperbaiki kelainan bentuk lengan atau tungkai. Nah, untuk mencegah kehilangan fungsi otot sendiri, penderita poliomyelitis perlu menjalani fisioterapi dan melakukan latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan, mencegah kontraktur, dan mempertahankan lingkup gerak sendi. Nah, sebenarnya pengobatan untuk polio ini belum ada yang efektif dan bahkan WHO menyebutkan polio ini tidak dapat disembuhkan, namun kita dapat mencegahnya dengan penggunaan vaksin polio. Nah, ada dua jenis vaksin polio. Yang pertama adalah OPV. Nah, OPV ini singkatan dari oral polio vaccine yang bentuknya seperti obat tetes mulut. Nah, yang kedua adalah IPV. IPV ini singkatan dari Inactivated Polio Vaccine. Nah, bentuknya adalah bentuk suntikan. Vaksin polio diberikan kepada bayi sesaat dia lahir. Nah, selanjutnya vaksin polio ini akan diberikan sebanyak 4 dosis, baik dalam bentuk suntik IPV atau obat tetes mulut OPV. Nah, jadwal pemberian dosis itu adalah pertama dosisnya adalah diberikan saat usia 2 bulan, kemudian dosis kedua diberikan saat usia 3 bulan, dan dosis ketiga diberikan saat 4 bulan. Nah, dosis yang keempat diberikan saat dosis ini biasanya disebut sebagai dosis penguat. Nah, kenapa kita perlu melakukan vaksin polio terhadap bayi atau anak? Karena vaksin polio ini mampu memberikan kekebalan terhadap penyakit polio dan aman diberikan kepada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kelompok kami berikan. Terima kasih. Kamsahamnida. Turnuhun. Arigato.